Terima kasih pada Ustadz Hasan Ubaidillah dan juga yang saya hormati Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Materinya sangat menarik sekali. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, mohon izin Ustadz, berkaitan dengan ini fenomena yang ada di masyarakat. Saya pernah melakukan penelitian berkaitan dengan ini dan ternyata di Indonesia sangat banyak sekali, apalagi di Jawa, yaitu berkaitan dengan istri ataupun suami yang bekerja ke luar negeri, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak pulang, ada yang kemudian masih tetap harmonis keluarganya, artinya tidak bercerai, tapi juga tidak sedikit yang kemudian bercerai, ataupun kemudian banyak timbul kemudaratan dari segi anaknya, yaitu anaknya menjadi tidak terdidik secara baik. Apakah di dalam konteks fikih mubadalah ini seorang istri ataupun seorang suami yang bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun yang hanya memberikan nafkah secara materi itu bisa mencapai tingkatan yang tadi disebutkan sebagai komitmen tadi ataupun kemudian nisfu din tadi. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pernikahan karena hamil di luar nikah atau MBA ini juga banyak di masyarakat terjadi, dan yang justru terjadi adalah adu pemaksaan dari segi tokoh masyarakatnya ataupun nanti bahkan melibatkan aparat kepolisian kadangkala. Nah, apakah pernikahan semacam ini bisa mencapai taraf nisfuddin tadi ataupun mencapai keluarga yang ditujukan, yaitu mencapai kebaikan tadi? Terima kasih Ustadz. Mohon pencerahannya Dr. Fakihudin Abdul Qadir. Matur suwun Kang Siksiani, monggo. Ini pertanyaan yang sulit. Ini pertanyaan sulit ini. Saya nggak tahu bisa jawab apa enggak. Mbak Rosania bisa biasanya nih. Teman-teman sekalian jangan berpretensi ya saya bisa menjawab semua persoalan atau semua fenomena ya. Ini tanggung jawab kita semua. Karena hidup itu memang tantangan dan pilihan. Ya. Tantangan sekaligus pilihan. Jadi kalau pertanyaannya bisa atau tidak, orang yang kerja di luar negeri untuk punya komitmen, ya bisa-bisa aja. Karena manusia ini punya kekuatan super gitu loh untuk menahan, untuk berkomitmen itu punya. Tapi sulit itu betul. Nah, ketika sulit itu ya ada orang yang gagal gitu, ada orang yang berhasil. Dan tentu saja tidak hanya LDR, bahkan orang yang tinggal di sini pun itu banyak juga tantangannya. Jadi kadang-kadang kan orang itu kan ketika ketemu terus bertengkar, ketika jarang ketemu rindu. Itu gimana itu tuh? Nah itu kan manusia kompleks sekali gitu. Sering ketemu malah baunya kemana-mana, tahu segala-gala. Tapi jarang ketemu rindu terus. Itu gimana? Nah itu kan tantangan itu. Jadi kita tentu saja hidup ini akan selalu ada tantangannya. Banyak ketemu belum tentu baik, jarang ketemu juga belum tentu buruk gitu. Nah itu tapi tentu tidak mudah. Tetapi paling tidak kan kalau orang yang sudah menikah, kalau orang yang menikahnya 30 tahun, misalnya umur 30, kan sebenarnya dia sudah 30 tahun bisa hidup waktu itu kan tanpa suami, tanpa istri, baik-baik saja gitu loh. Nah sekarang ketika ada istri bagaimana, atau ada suami yang ditinggal jauh untuk punya komitmen, bisa nggak? Ya bisa, sangat bisa, tapi tentu saja harus dipilah gitu loh. Bagaimana bentuk relasinya, bagaimana memanfaatkan uang, waktu, tenaga yang ada gitu loh. Tapi sulit ya, memang sulit. Orang hidup dekat aja sulit kok. Nah, orang mencari ke luar negeri kan mencari penghidupan gitu, untuk lebih baik. Nah, karena itu menjadi mencari penghidupannya lebih baik, ya tentu harus dijaga komitmen bersama seperti apa gitu. Dan kalau ada halangan, ada tantangan, ya itu dijawab oleh kedua orang itu seperti apa tantangan dan halangan itu. Nah, kalau kita
yakin bahwa ada jalan, ya sesungguhnya bisa. Tapi kalau sejak awal sudah ragu, lalu kemudian keraguannya ditularkan kepada pasangannya, sulit Kang, sulit deh, ya itu sudah tanda-tanda tuh untuk mencari atau menerima atau bahkan pindah ke hati yang lain. Atau coba-coba. Karena sejak awal sudah ngomong sulit, gitu. Nggak bisa. Nah, karena itu ya orang kalau sudah memutuskan untuk keluar negeri, maka dia harus sadar dengan berbagai tantangannya itu, konsekuensinya itu. Ketika sadar, ya pilih. Kita harus masih memilih apa yang harus dilakukan. Lalu sama-sama dikuatkan, diingatkan. Gitu. Kurang dikit-dikit itu biasa, atau salah dikit-dikit itu biasa, asal bukan sesuatu yang paling fundamental. Mau deket aja sering salah kok, deket aja sering tengkar, apalagi jauh. Itu rentan sekali. Tapi kalau sejak awalnya ada komitmen, ada mau untuk refleksi, mau berbagi gitu loh. Berbagi itu ya artinya ya tentu saja ada biaya besar untuk ketemu gitu. Kan banyak teman-teman saya itu LDR lalu pertemuannya di Eropa, pertemuannya pas umroh, pertemuannya pas di Turki. Biaya besar ya besar. Ya nggak apa-apa kan. Harganya besar karena kebahagiaannya penting gitu loh. Nah, tapi ada orang yang pengen ketemu tapi nggak mau keluar uang, bertengkarlah di situ. Kamu aja uangnya. Padahal pengen ketemu dua-duanya. Itu kan lucu. Pengen ketemu, uangnya ada, tapi nggak mau dikeluarkan. Sayang katanya, kita lagi bangun rumah. Kalau sayang ya sudah jangan ketemu. Pengen ketemu tapi nggak mau cari gratisan, cari acara yang gratis. Apa namanya? Cari acara, cari dan lain-lainnya boleh cari, kalau nggak ketemu ya berarti diterima gitu. Nah, itu tantangan-tantangan itu saya kira harus disadari, dan ketika sadar ya lihat bahwa tangan kita dua, kaki kita dua, karena hidup ini tidak semuanya bisa kita bisa memenuhi apa yang kita inginkan, tidak semua itu. Nah, karena itu belajar mengurangi keinginan. Syukur-syukur ya belajar menginginkan sesuatu yang sudah ada gitu loh. Masih sudah ada itu tinggal ditingkatkan gitu, tinggal dikuatkan, tinggal jadi ya, tapi nanti kurang obsesif kalau kata orang itu. Kalau saya itu kan misalnya tidak pernah berpikir hutang. Kan mungkin hidup saya dari dulu tuh nggak pernah hutang itu. Bukan berarti hutang nggak boleh, bukan. Tapi ada orang mengatakan justru hutang akan memicu dia untuk kerja keras. Ya itu urusan orang lain. Kalau saya hidup tuh yang ada aja gitu, untuk dinikmati, bukan mewajibkan sesuatu yang belum ada, karena akan ya boleh untuk hal-hal yang kita bisa tahu tahapan-tahapannya dan bisa kita lakukan. Tapi kalau tahu tidak bisa, itu akan kecewa gitu, akan kecewa. Nah, karena itu ya mensyukuri sama menikmati itu akan jauh menguatkan dibanding menghayal, berimajinasi, menginginkan, lalu ketika tidak dapat sakit hati. Nah, karena itu ya masing-masing dalam konteks LDR itu tentu perlu introspeksi dan tahu diri, lalu menggunakan semua kesempatan yang mungkin yang bisa untuk menguatkan komitmen, untuk menguatkan relasi. Itu secara umum ya. Nah, yang apalagi tadi itu soal pemaksaan ya. Jadi kalau soal bisa atau tidak ya sama, sebenarnya bisa saja. Mungkin juga di lain waktu gitu kan. Tapi kan problemnya pondasinya itu bermasalah. Bermasalah pertama MBA. Yang kedua adalah dipaksa. Itu sudah dua hal yang bermasalah gitu. Nah, itu kan pondasi kalau bermasalah itu akan sulit untuk kuat gitu loh bangunan itu. Jadi orang dipaksa memasuki sesuatu, apalagi trauma, dia akan ingat terus gitu. Akan ingat terus. Dan ini setiap saat kalau ada komunikasi dua pihak, saya kan dipaksa akan balik lagi gitu. Sehingga akan sulit untuk memaafkan masa lalu itu gitu. Nah, karena itu ya kalau menjadi tokoh, menjadi pejabat, menjadi polisi, menjadi orang tua, menjadi apalah kira-kira, itu harus hati-hati betul ketika kita melihat kasus itu, lalu pilihan kita adalah biar, kan sering kita bilang untuk menutup aib nikah itu. Emangnya kalau sudah nikah aibnya tertutup?
Kan enggak, tetap aja orang tahu semua kok. Gitu. Nah, karena itu ya kalau memang pilihannya harus menikah misalnya, ya biarkan mereka memilih menikahnya, maksudnya jangan dipaksakan gitu loh, mungkin waktu, mungkin pilihan orangnya. Nah, kan lucu sekali kalau ada orang korban perkosaan dinikahkan sama pelakunya, itu gimana gitu loh. Dia sudah diperkosa, trauma, suruh nikah sama orang yang memperkosanya. Nah, kita ini kan tidak apa berempati atau menyadari bagaimana perasaan orangnya. Diperkosa itu yang ngelihat saja. Nah, ini ngelihat 1 menit aja dia bermasalah, suruh ngelihat selama hidup itu, berteman seumur hidup. Ini kan bukan hanya lucu ya, traumatik menurut saya. Nah, kesadaran ini kan penting sekali untuk diingatkan kepada semua orang. Pernikahan itu seringkali seumur hidup, seringkali, atau harapan orang seumur hidup paling tidak. Nah, karena itu jangan diawali dengan pemaksaan. Karena kalau dipaksa di pertama itu sulit membangun, dan bisa jadi balik lagi ketika ada masalah ke bangunan atau fondasi awal pemaksaan itu. Gitu, Kang Hasan, mohon maaf saya tidak berpretensi bisa menjawab semua, dan saya harap ini juga bukan jawaban ya. Ini sekedar refleksi bersama saja bahwa hidup ini tantangan, tapi kalau kita punya nilai, kita punya visi, insya Allah tantangan itu sedikit demi sedikit bisa kita lalui bersama-sama, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi jiwa-jiwa yang tenang kelak dibangkitkan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.